Mayoritas negara di dunia bermanuver pada kebijakan dagang dan investasinya, termasuk Indonesia yang melarang ekspor nikel mentah. Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani sudah ada di Bursa Efek Indonesia Jakarta. Jadi Putri, ini ada kebijakan soal larangan ekspor nikel mentah. Nah, bagaimana pengaruhnya pada emiten-emiten yang berhubungan dengan nikel ini? Mas Kalis, kalau terkait dengan pelarangan ekspor nikel mentah, ini memang Indonesia terlihat semakin percaya diri, meskipun di tengah gugatan dari Uni Eropa terkait dengan pelarangan ekspor dari biji nikel. Sebelum kita ke sana, kita akan membahas dulu terkait dengan pembukaan indeks harga saham gabungan di pagi hari ini setelah kemarin ditutup dengan penguatan 1,71% ke level 6.429,76. Pagi hari ini dibuka di zona hijau juga dengan penguatan 0,31% ke level 6.449,82. Kalau tadi berbicara mengenai emiten-emiten nikel maupun juga nikel itu sendiri, memang sampai saat ini juga masih terbang tinggi begitu bisa dikatakan, karena meskipun ada pelarangan ekspor biji nikel, tetapi nikel ini menjadi salah satu komoditas yang paling dicari karena selain adanya perkembangan dari industri mobil listrik, juga permintaan dari stainless steel. Bahkan kalau kami mengutip dari Kontan, Paskalis, Indonesia ini menguasai sekitar 24% cadangan nikel global. Kalau kemarin saham-saham nikel ini terpantau juga ditutup di zona hijau dengan penguatan seperti kalau kita pantau ada Antam ini dengan penguatan 17,71%, kemudian Timah atau TINS ini 12,81%, kemudian Pelat Timah Nusantara atau nikel ini 3,92%. Tapi sampai saat ini memang yang menjadi pembicaraan ini adalah terkait dengan Uni Eropa yang menggugat Indonesia terkait dengan sengketa kebijakan larangan ekspor biji nikel per 1 Januari 2020 yang sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019. Ini memang Uni Eropa ini mendesak WTO bisa membentuk panel untuk membahas karena mereka menganggap bahwa kebijakan ini tidak adil dan bisa membahayakan industri baja di Uni Eropa. Kenapa? Karena adanya pembatasan akses untuk nikel, biji besi, dan juga kromium. Indonesia sendiri, Paskalis, menduduki posisi kedua terbesar sebagai negara yang mengekspor biji nikel ke Uni Eropa. Tapi kemudian Indonesia melakukan hilirisasi. Hilirisasi ini adalah jadi yang dijual ini bukan biji nikelnya saja, tetapi biji nikel ini melalui proses peleburan dan juga pemurnian atau smelter di dalam negeri, dan keuntungannya ini bisa jadi berkali-kali lipat. Seperti contohnya kalau biji nikel diolah menjadi ferronikel, ini bisa meningkatkan harganya menjadi sekitar 400%. Inilah kenapa dilakukan hilirisasi, karena memang kalau secara aturan mainnya ini Paskalis dari pemerintah ini melakukan pertemuan dengan asosiasi dari penambang, kemudian melakukan kesepakatan untuk bisa mengekspor barang jadi. Jadi tidak hanya dari biji nikelnya saja yang kemudian diproses dulu terlebih dahulu di smelter dalam negeri. Tapi terkait dengan gugatan dari Uni Eropa ini, Paskalis, Indonesia ini tidak gentar begitu, karena bahkan Indonesia membentuk tim khusus untuk bisa membahas terkait dengan gugatan ini yang dimulai pada 25 Januari mendatang. Berikut kami hadirkan pernyataan dari Wakil Menteri Perdagangan, yakni Jerry Sambuaga. Orang kita punya kok nikel, kita punya resources yang luar biasa. Bagaimana negara-negara luar itu juga selain Uni Eropa ya, itu juga ingin berinvestasi di Indonesia, karena mereka juga ingin, mungkin sudah banyak diberitakan oleh media-media yang lain bahwa ada keinginan dan juga bagaimana will mereka untuk bisa berinvestasi ya di Indonesia terkait untuk apa? Membangun pabrik untuk mobil listrik misalnya, yang dimana bahan bakunya salah satunya adalah dari nikel. Dan itu tidak ada sama sekali polemik dan keberatan soal itu. Nah ini yang makanya kita permasalahkan mengapa Uni Eropa mungkin sedikit terganggu dengan ini. Yang dimana ya saya ingin sampaikan bahwa kalau kita percaya selama ini Uni Eropa kan yang namanya mengadvokasi yang namanya free trade ya. Free trade juga harusnya percaya dengan yang namanya bagaimana seluruh negara itu bisa. Iya, Pak Skaris, potensi nikel ini tidak hanya dimanfaatkan untuk investasi, tapi juga tentunya untuk membuka lapangan pekerjaan maupun juga perbaikan dari defisit neraca berjalan. Tapi yang perlu diwaspadai ini adalah potensi kelebihan pasokan dalam jangka pendek karena adanya resiko output nikel pig iron seperti itu. Jadi nanti kita akan tunggu bagaimana hasil dari gugatan Uni Eropa ini terhadap Indonesia melalui WTO. Kembali ke Anda, Pak Skaris, di studio. Mengulas langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta, Putri Oktaviani, terima kasih.